Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana khayra ummah ukhrijat lin-nas al-amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Wassalatu wassalamu ala habibina al-karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qul subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, para orang tua, para sepuh, para asatidz yang kita muliakan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah kembali lagi kita berjumpa dalam kajian rutin. InsyaAllah akan melanjutkan bahasan tentang beberapa alasan atau dalil argumentasi dari bolehnya berat-tazayyun, berpenampilan maksimal secara zahir tentunya, dan yang lebih lagi adalah secara batin, lis-sholati ainil ibadah, berpenampilan maksimal untuk melaksanakan ibadah. Hal ini terkait dengan bahasan kita sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat mazmumah. Karena ada at-tazayyun ini termasuk sifat mazmumah yang sebelumnya sudah kita bahas. Untuk membahasnya lebih jauh lagi, marilah terlebih dahulu kita hadiahkan bacaan surat Al-Fatihah lil musannif fi hadzal kitab, juga kepada guru kita yang telah mendahului kita. Kita hadiahkan juga, mudah-mudahan mereka mendapatkan kebahagiaan hidup setelah di dunia, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi wa ala kulliyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, halis zinatu haramun. Ada pertanyaan, apakah berhias itu hukumnya haram? Apakah haram berhias? Maka jawabnya, falaysatiz zinatu muharramatan fi dzatiha, bal hiya matlubatan, walakin bidawabitiha allati la takhruju
khurujuha an hududi syar'i. Faqala ta'ala ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Apakah berhias itu? Berhias tampil lebih dari apa adanya. Ini berhias namanya nih. Pertanyaannya, apakah hukumnya haram? Maka jawabnya, pada dasarnya berhias itu bukanlah haram. Falaisat zina muharramah. Jadi berhias itu sebenarnya tidak haram. Berhias itu artinya tampil lebih dari apa adanya. Itu namanya berhias atau. Jadi kalau kita setelah mandi lalu menggunakan apa namanya itu tuh pengharum badan, pakaian, ya. Kalau sholat itu termasuk tempat. Kemudian lagi menggunakan tambahan-tambahan, khususnya perempuan biasanya, umpamanya menggunakan lipstik namanya tuh. Kemudian lagi bedak-bedak, apa lagi itu ya, macam-macam lah ya. Hiasan-hiasan tambahan yang kelihatan tampil bisa lebih cantik. Nah, begitulah. Namun zaman sekarang ini sebenarnya tampil kelihatan tidak seperti biasa itu kalau sifatnya tidak langsung, nah ini bisa dilihat tampil beda dengan sebuah aplikasi. Dan sekarang ini kalau sudah HP-nya HP Android, apalagi yang mahal-mahal itu banyak pilihannya, ya. Itu ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bila difoto, aplikasi itu sudah membentuk tampilan yang berbeda. Kan sudah tidak asing lagi tuh. Mungkin kalau cerita seperti ini zaman dulu 10 tahun silam saja orang bingung. Di zaman sekarang sudah tidak ada lagi, tidak asing lagi tuh. Nah, begitu dibuka videonya, begitu dibuka kameranya untuk difoto atau untuk divideokan, itu tampilan wajah-wajah kita itu sudah berbeda dari aslinya. Gara-gara aplikasi tadi itu. Nah setelah itu bahkan nanti hasilnya seandainya jepretan foto itu bisa diedit lagi tuh. Wah ini kan luar biasa ini. Sudahlah waktu dipoto itu sudah tampil beda dari aslinya. Nanti begitu dilihat fotonya, kayaknya masih kurang pas ini, masih bisa diedit lagi tuh. Masih bisa dipercantik lagi. Nah ini kalau kita bicara aplikasi bisa dipercantik lagi, tapi juga sebaliknya bisa diperjelek juga. Ya, wajahnya mau di monyong-monyongkan, mau di wajah bulat jadi persegi 4, macam-macam namanya aplikasi tadi ya. Udah itu perkara yang sudah tidak asing lagi. Apalagi kaum generasi Z, itulah istilah bahasa sekarang ini kan, generasi yang memang zamannya. Tapi orang bilang generasi kita yang hidup lahir dari tahun 60-an, ya kalaupun masih ada yang tahun 50-an, itu udah luar biasa dia. Anggaplah dari lahir dari tahun 50-an, 60-an, 70-an, ya 80-an,
Ini termasuk generasi yang beruntung katanya. Kenapa? Karena perubahan demi perubahan zaman ini, dari fase ke fase zaman ini nih, banyak yang kita rasakan gitu. Yang anak sekarang dia tidak merasakan. Kita ini merasakan dari mulai zaman bermain yang sifatnya masih manual-manual ya, sampai kepada zaman yang serba aplikasi. Kita tahu, minimal kita tahu walaupun tidak terlalu pandai ya. Atau umpamanya gaptek istilahnya itu ya, gagap teknologi gitu kan. Tapi kita tahu kan bagaimana operasionalkan laptop minimal Android begitu kan. Ibu-ibu zaman-zaman sekarang nih, wah itu kan yang kita hidup lahir era 70-an 80-an paham ya. Nah, mungkin yang lahir era 6 tahun 60-an gitu ya, yang sekarang udah jadi nenek-nenek gitu, mungkin tidak semua bisa paham gitu kan, karena mereka itu pahamnya HP-nya itu HP center aja, bisa terima telepon ya sudah gitu kan, buka SMS sudah ngerti gitu. Biasanya tuh kalau kita kirim SMS itu kalau bukan anak cucunya yang membukakan tidak bakal buka gitu. Dia cuma bisa menerima telepon aja, atau dia tahu nomor-nomor telepon anak-anaknya, cucu-cucunya itu biasanya. Itu yang lahir 60-an atau bahkan di bawahnya lagi. Tapi setidaknya mereka mengerti. Tapi kalau kita yang hidup era tahun 70-an, lahir tahun 70, 71 sekian sampai 80-an lagi, itu kita semua termasuk orang yang merasakan perubahan demi perubahan, termasuk dalam dunia teknologi ini. Nah, jadi kita kembali kepada yang teknologi yang bisa merubah berupa aplikasi itu, Masya Allah, sangat dahsyat sekali selama ini, yang akhir-akhir ini. Itu yang terjadi hari ini, nanti yang belakangnya ini kita nggak tahu nih, apalagi ini, kan begitu. Sedikit cerita tentang ini, aplikasi yang cukup, kalau mau dibilang sih membahayakan ini. Ya. Ada foto siapa gitu kan, foto ini satu, ini foto kita gitu kan, ambil dari mana, nanti kita gandeng gitu, diedit sedemikian rupa. Itu foto itu bisa macam-macam gaya tuh. Ya kalau fotonya cuma bersalaman gitu kan, ini. Atau jenis yang masih sama berpelukan gitu kan, foto kiai gitu kan, kita pasang foto kita, terus kita bersalaman lalu berpelukan gitu kan dengan kiai kita, rindu kita umpama dengan kiai-kiai kita yang sudah pada meninggal dunia umpama kan. Nah, kalau ini tentu nilainya berkonotasi positif lah. Kita merindukan mereka, masih bisa seolah-olah kita hidup dengan mereka itu, berpelukan, cium tangan, bersalaman dan seterusnya. Tapi kan bukan itu anak-anak kita sekarang ini. Foto remaja, foto laki-laki, perempuan, artis Korea, kemana-mana berpelukan segala. Inilah aplikasi dari itu. Jadi sekarang ini udah tidak asing lagi, dan kita merasakan itu. Yang hidup di era lahir 60-an, 70-an tadi, kita merasakan itu. Kita tahu zaman kita dahulu dan hingga sekarang kita merasakannya. Oh, perubahan demi perubahan itu. Begitu dahsyat, luar biasa. Nah, jadi yang kita bahas di dalam bahasan kita ini bukan aplikasi, ini ceritanya nih. Ini at-tazayyunnya, ini at-tazayyun yang manual, ini sahnya nih, yang langsung. Ya. Nah, bagaimana dengan berhiasnya itu sendiri? Pada dasarnya berhias itu boleh. Itu dasarnya. Judul awalnya, judulnya boleh. Karena juga di zaman Nabi berhias itu adalah sesuatu, sehingga di dalam Al-Quran pun khuzuzinatakum inda kulli masjid. Bahkan perintah itu secara ayat
Al-Quran yang memerintahkan, berarti sebenarnya boleh. Nah, sehingganya bahkan kalau kita cerita tentang sejarah, sampai bolehnya orang-orang tua yang masih tenaganya masih kuat untuk ikut terjun di medan perang, kalau istilah kita sekarang ini sebenarnya sudah pensiun gitu kan, jadi tentara gitu. Tapi karena pasukan ini perlu tambahan, maka yang pensiun-pensiunnya harus diturunkan juga. Minimal mereka itu tuh ahli strategi, walaupun secara tenaga sudah berkurang, tapi strateginya mereka lebih, asam garamnya lebih banyak daripada tentara-tentara yang baru gitu kan. Nah, jadi bagaimana berhias seperti ini sampai di dalam Islam itu boleh mereka merubah tampilan kesan tuanya itu menjadi muda. Nah, begitu loh. Itu dalam peperangan itu. Jadi tentara-tentara yang sudah tua, ini kan kalau tentara itu kalau sudah tua dilihat musuh. Ini kan kalau yang tua-tua ini kan kumpulkan aja dulu ini yang muda-mudanya aja dulu, kan begitu. Ya, walaupun tidak semua, tapi secara umum bila sudah tua, usia-usia sudah purna bakti ini, ya tentu mereka sudah menurun kemampuannya dari banyak hal. Nah, supaya dapat mengecoh lah istilahnya ya, mengecoh musuh ini, dikira ini kaum muslimin ini yang muda-muda semua, sampai merubah daripada bentuk tuanya mereka. Salah satunya tentu pada saat itu ialah rambut. Nah, jadi rambut putih itu diperbolehkan dirubah warnanya seperti warnanya masih muda, yaitu hitam umpamanya. Nah, itu contohnya. Nah, disitulah kemudian itu tuh munculnya hukum-hukum menggunakan semir-semir rambut itu. Nah, berkembanglah ke belakang sedemikian rupa hingga sekarang, sehingga kita perlu mana yang boleh, mana yang tidak. Tentu kajiannya tidak di sini, itu kajiannya ada di bab-bab yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Nah, itu tentu dibahas secara khusus. Tapi pada dasarnya adalah boleh dalam tanda kutip, selama yang digunakan alat-alat bantu hias tadi itu satu, tidak ada unsur najis. Nah, itu yang paling penting. Jadi yang paling penting sekali ya. Kenapa? Karena kaitannya kita dengan sholat. Jadi kalau sudah unsurnya sudah najis, nah ini kan gugur syarat. Belum sholat lagi syarat sudah tidak terpenuhi. Di antara syarat sahnya sholat ialah suci dari najis pada badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita. Itu. Nah, ini badan kita bermasalah dengan alat make up tadi itu. Nah, termasuk semir tadi. Mungkin menghalangi resapnya air, mungkin dia tidak najis tapi menghalangi sampainya air dalam wudhu dan mandi. Mandi ini tentu seluruh badan masalahnya. Kalau wudhu tentu hanya anggota wudhu saja. Tapi mandi bagaimana? Nah, itu di situ masalahnya. Ya, termasuklah karena ini kaitannya dengan wudhu, apa namanya ini untuk kuku gitu. Tapi sekarang ini banyak juga itu tempelan dicat gitu, tapi nanti kering dia itu bisa dibuka aja begitu tuh. Saya lihat ibu-ibu, perempuan-perempuan, anak-anak kita itu tuh. Oh, pula kukunya hitam begini, rupanya itu tadi dicatnya gitu kan. Nah, nanti begitu udah tiba waktu masuk dibukanya semuanya tuh kayak berkeping-keping aja gitu, kayak kerak lilin aja gitu. Itu gitu ya, nah, canggihnya sekarang ya.
Jadi kadang-kadang kita yang orang-orang jadul ini bisa ketinggalan ini perkembangan alat-alat hias tersebut. Jadi pada prinsipnya itu. Nah, kalau lebih jauh lagi, termasuklah ya alat-alat hias bagi umpamanya anak-anak kita atau siapapun saja yang masuk fase pernikahan, kemudian lagi perkawinan, walimatul urus. Wah, ini luar biasa lagi nih perkembangannya, ini kan sangat luar biasa lagi itu tuh. Entah apa-apa itu benda-bendanya itu. Jadi ini yang perlu dipahami oleh si pengguna. Saya kan lagi jadi pengantin ini ya betul. Tapi kan nanti pengantin kita di sini ini kan rata-rata tampilnya dari pagi. Berarti ada ketemu zuhur lah, bahkan dengan asar. Jadi kalau kita inhale ya, kalau kita ke sana dikit dari inhale ini, ya nggak usah ke sana dikit, inhale barat lah begitu ya, membawa ke kabupaten-kabupaten yang sono-sononya, Inhu, Palawat, Baru, dan seterusnya, dan daerah-daerah lain, Batam, saya. Itu bahkan kan pengantinan itu mulainya itu setelah zuhur malah, ya, santai pagi. Saya ingat cerita Allahumma warahmatullahi dan kiai kita, Kiai Munis pernah dia hadir dalam suatu acara begitu kan, pergi ke daerah yang ya jauh lah dari Injil ini, orang masih Injil tapi arah ke barat sana. Datang pagi begitu masih sepi tuh, kayak ada kegiatan pengantinan ini. Kalau kita kan dari pagi kita kan jam 8 udah rame gitu ya. Minimal yang kelompok-kelompok tahlilan itu sudah kumpul semua kan, sepi aja begitu kan. Terus tengah hari masih sepi aja ini nih sampai zuhur begitu. Rupanya setelah zuhur, nah baru orang rame bahkan. Nah ini memang kalau menurut kita, menurut hemat kita nih, rasanya lebih bagus kita nih ngambil waktu ini. Bahkan ramenya itu bahkan maghrib. Insyaallah dari mulai habis asar itu maghrib isya. Insyaallah itu tamu. Itu lagi rame-ramenya tuh mau maghrib gitu tuh. Itu kalau parkiran tuh penuh biasanya ya. Insyaallah ini kan. Nah ini kita bayangkan di berapa sholat ini ya. Mungkin kalau dandanannya dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya nih, 4 waktu ini bagi sang pengantin ini. Ya. Apa ada toleransi maksudnya tidak sholat? Mana ada ini belum masuk ini belum masuk hukum darurat ini nih. Ya darurat dari mana ini? Kan tamu menghormati tamu datang. Justru sebenarnya tamu itu justru lebih kagum dia. Kalau pembawa acara ini Bapak Ibu para undangan bisa bertahan sebentar bagi yang hendak mengucapkan ucapan selamat kepada sang pengantin, karena kedua mempelai kita sedang melaksanakan sholat asar. Wah ini kan luar biasa ya. Karena kedua mempelai kita sedang melaksanakan sholat zuhur. Masya Allah, ini luar biasa ini. Tapi hampir tidak terdengar begini nih. Ya, apa pernah kita mengalami ini terdengar? Di pengumuman bahwa sang pengantin ini tidak ada di tempat duduknya untuk orang mengucapkan selamat itu tuh, karena rupanya dia sholat zuhur. Yang ada tahunya kita itu berganti pakaian namanya. Nah itu. Nah inilah tradisi-tradisi kita nih. Jadi tradisi itu ada yang ya menjurus kepada hal-hal yang keluar dari syariat gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus apa nih ya? Nah, sampai giliran kita bagaimana ini? Nah nanti ada tuh bahasan yang judulnya itu adalah membiarkan sesuatu yang tidak boleh seolah-olah kita menyetujuinya dan atau tidak menyetujuinya. Nah, apa hukumnya?
Jadi ada sebuah kegiatan seolah-olah kita menyetujuinya, padahal kita tidak menyetujuinya. Atau kegiatan itu memang sebenarnya melanggar syariat, tapi kita termasuk orang yang setuju dengannya. Itu ada di sini nih. Ini tidak jauh lagi bahasanya. Nah, ini banyak nih yang nyangkut dengan kehidupan kita, keseharian kita, dalam kegiatan kita yang seperti itu tuh. Nah, jadi kita kembali tadi, at-tazayyun tadi itu harus pandai memilah-milah. Ya, minimal kaitannya ialah ini dengan ibadah. Nah, dan termasuklah berharum-harum, berwangi-wangi itu. Nah, cuman itulah zaman ini nih, begitu berkembang pesat sedemikian rupa, ijtihad atau pendapat lah begitu. Kalau ijtihad itu kan hasil orang yang memang punya kredibilitas, kemampuan berijtihad, yang terpenuhi syarat ijtihad 10 syarat ijtihad itu kalau di dalam usul fikih, atau fatwa-fatwa. Kalau fatwa berarti kumpulan dari pendapat-pendapat yang kemudian disepakati lalu atau palu. Katakanlah kalau lembaganya di Indonesia itu MUI, umpamanya MUI. Nah, bagaimana pendapat ulama dari NU, Muhammadiyah, Persis, ini bla bla kumpul semuanya, setuju kita dengan pendapat ini? Ya, hampir, walaupun mungkin tidak semua, tidak 100%, tapi umumnya mereka setuju, atau paripurna setuju, atau palu. Nah, ini fatwa nih. Nah, kalau fatwa itu berarti bisa kita laksanakan di sana. Tapi ada juga pendapat-pendapat. Nah, pendapat ini tentu tidak mengiring kepada kita mengikuti atau tidak mengikuti, bebas. Nah, ada itu pendapat. Saya juga tidak terbaca kitabnya, cuman saya mendengar ceramahnya saja. Ada yang menyampaikan menggunakan alkohol ya, alkohol dalam harum-haruman kita ini nih. Nah, kalau kita buka di YouTube tuh, cari aja tuh, bolehkah menggunakan alkohol dalam haruman untuk sholat? Ada tuh keluar aja tuh ceramahnya situ kan. Nah, tinggal dibuka aja tuh siapa orangnya gitu kan. Nah, paskah dengan ilmu kita atau tidakkah? Nah, ada tuh membolehkan itu. Nah, saya secara pribadi tentu masih berpegang kepada pendapat orang-orang tua kita dahulu atau guru-guru kita dahulu. Ya, cari sajalah yang non alkohol begitu kan. Nah, dakma yaribuka ila ma la yaribuk. Jadi tinggalkan yang ragu-ragu kepada yang pasti. Yang pasti mana? Alkohol, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang tidak pakai alkohol 100% orang bilang boleh. Harus pegang itu kan begitu. Dakma yaribuka kata Nabi ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang ragu kepada yang pasti. Kalau yang beralkohol kata orang boleh, dan sebagian lagi tidak boleh, ya kan? Nah, tapi ada yang paten, ya boleh. Mana yang non alkohol? Nah, tentu itu lebih kuat, kan begitu. Tapi bagaimana kalau ada orang yang mau katanya pakai alkohol boleh? Nah, ikut itu tuh bagaimana? Ya bertanggung jawablah dengan yang menyampaikan boleh itu tuh, mintalah bertanggung jawaban dia. Nah, begitu aja prinsipnya. Saya mau menggunakan yang pakai alkohol karena ada guru yang bilang seperti itu. Ini gurunya. Nah, mintalah bertanggung jawaban dengan dia. Bagaimana guru? Apa alasannya? Bla 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 bla. Oh ini, kalau begitu saya ikut. Boleh nggak? Silakan. Tapi dia tidak bisa memaksa orang lain. Nah, itu kan ini bukan fatwa, ini pendapat pribadi-pribadi. Namanya ar-ra'yu kalau dalam ini, pendapat-pendapat. Ya. Nah, jadi kalau mau ikut ya itu hak dia kan begitu. Nah, ya bisa juga kita, nah boleh itu mengintervensi orang seperti ini. Kalau menyampaikan, kalau saya lagi memilih ini, itu boleh, kan gitu. Nah,
jadi prinsipnya itu tadi aja. Nah, jadi daripada kalau secara pribadi lebih bagus memilih yang pendapat yang tidak dibantah boleh tidaknya, yaitu kalau haruman tadi non alkohol, karena alkohol ada yang berkandung ada yang tidak, kan begitu masalahnya. Nah, lebih bagus memilih yang tidak ada yang membantah. Kalau kan banyak juga yang non alkohol itu kan kita boleh tanya itu, apalagi kalau datangnya dari jemaah haji itu kan, itu banyak yang kita lihat itu tuh. Ya, ada juga yang mengatakan pendapatnya itu kadar alkoholnya, ya, kan berapa persen alkoholnya, walaupun ada tapi persentasinya, gitu kan. Sama lah dengan pakaian sutra, gitu kan. Kain sarung kita ini kain sarung mahal, maka ada unsur sutranya, tapi persentasinya berapa. Nah, begitulah namanya ijtihad. Jadi dalam fikih ini berkembang. Dulu tidak ada pakaian ini nih. Dulu yang namanya pakaian sutra ya sutra gitu. Dulu kan paten-paten, segala sesuatunya hampir 100%. Ya termasuklah kain sarung sutra zaman dulu. Makanya diharamkan begitu kan. Nah, sekarang berkembang. Ada sutra tapi cuman ada 10%. Kan begitu. Ini perlu diijtihad. Muncullah ijtihad. Ada yang membolehkan, begitu kan? Jadi kalau kita mau yang paten yang mana? Ini yang persentase sutranya 10%, ada yang menyampaikan boleh. Yang satu lagi asal ada sutra tidak boleh, begitu kan? Bagaimana yang sutra yang sutra top, begitu kan? Itu sepakat, gitu. Bagaimana yang tidak pakai sutra sepakat boleh. Maka tidak mayaribu, tidak mayaribu. Nah, begitulah cara kita menyikapi hukum dalam fikih ini. Karena itu berkembang, semuanya berkembang. Nah, jadi pada prinsipnya bahasan kita tentu masih di seputaran ini aja. Az-zinah tadi, alat hiasnya itu yang pertama ialah yang perlu dijaga itu jenis yang digunakan tidak ada unsur najisnya. Dan itu bisa ditanya kalau kita belanja ke kosmetik itu, mereka kan orang ahli di situ. Pas'alu ahla dzikri juga namanya ini. Bertanyalah kepada orang ahlinya. Ahli kosmetik, jangan nanya kiai. Kan begitu. Ya, jangan nanya ustadz yang lagi sedang pengajian begitu kan. Tanyalah ahli kosmetik itu tuh. Ini kalau ini apa namanya? Oh, ini untuk alat bekas. Ini ada unsur ininya. Bisa menjelaskan itu. Pas'alu ahla dzikri. Jadi pada dasarnya falaisat az-zinatu muharramah, tetapi adalah dibilang apakah itu ada unsur-unsur yang membawa kepada tidak bisa kita melaksanakan sholat disebabkan ada unsur najisnya. Nah, itu saya kira sampai di situ dulu bahasan kita. Insya Allah masih ada lanjutannya. Atas kekurangan mohon maaf karena terbatasnya waktu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'ana ma'adana wa inna ma yaqona warzuqna ma yaqona wa ma ja'alna lana dzalika marhuma wa tabarrakna min ba'dihi tabarrakan maksuma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana sabiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Taqabbalallahu minkum minna